Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 16.000 pulau dan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Di mana prediksi pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara dengan produk domestik bruto nomor 4 terbesar di dunia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerja keras, kualitas sumber daya manusia yang tinggi, dan dukungan dana yang cukup besar. APBN merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dana APBN bersumber dari penerimaan dalam negeri dan pembiayaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sumber dana dari pembiayaan masih diperlukan, dikarenakan penerimaan dalam negeri masih belum mencukupi. Pada tahun 2021, anggaran belanja APBN yang bersumber dari pembiayaan baik dari pinjaman maupun surat utang negara kurang lebih sebesar 1.006 triliun, sedikit menurun dibandingkan realisasi pembiayaan pada tahun 2020, sekitar 1.190 triliun. Untuk pinjaman luar negeri bersumber dari lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti World Bank, Asian Development Bank, dan lembaga keuangan bilateral seperti Japan International Cooperation Agency atau JICA, China Exim Bank, dan Korea Exim Bank. Pembiayaan APBN yang bersumber dari pinjaman tersebut dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat strategis yang memiliki efek besar terhadap perekonomian Indonesia, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pengadaan alutsista dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam pengelolaan pembiayaan APBN, baik dari pinjaman maupun dari surat utang negara, KPPN khusus pinjaman dan hibah atau disingkat KPPN-KPH memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan proses penarikan, pencairan, dan penyaluran dana maupun pembayaran kembali pembiayaan APBN tersebut dilakukan secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Beberapa proyek strategis yang penarikan dan penyaluran pembiayaannya dilakukan oleh KPPN-KPH antara lain pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, pembangunan Pelabuhan Patimban, pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT, pembangunan Tol Manado-Bitung, dan pembangunan Tol Balikpapan Samarinda yang merupakan tol pertama di Pulau Kalimantan. Selain itu, pembiayaan pengadaan alutsista untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui KPPN-KPH. KPPN khusus pinjam hibah merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas antara lain penarikan, penyaluran, dan pengesahan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat beberapa output layanan utama dari KPPN. Pertama, penerbitan SP2D berbentuk valuta asing, termasuk SP2D dalam rangka repayment, pembayaran kembali pinjaman pemerintah. Yang kedua, penerbitan cover letter dalam rangka penarikan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri dengan mekanisme direct payment. Yang ketiga, penerbitan surat kuasa pembayaran LC dalam rangka penarikan pinjaman dengan mekanisme letter of credit. Yang keempat, penerbitan surat pengesahan atau pembukuan dalam rangka pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman. Dan yang terakhir, penerbitan SP2HL dalam rangka pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung luar negeri. KPPN-KPH memiliki visi, yaitu
menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang berkelas dunia. Dengan misi, pertama, memastikan penarikan pinjaman dan hibah luar negeri secara akurat dan tepat waktu. Kedua, menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Ketiga, mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Sehubungan dengan tugas fungsi dan visi misi tersebut, mitra kerja KPPN KPH tidak hanya satuan kerja kementerian atau lembaga, tetapi juga lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia, antara lain JICA, ADB, World Bank, Korea Exim Bank, China Exim Bank, ISDB, KfW, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Sebagai salah satu kantor unit vertikal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPPN KPH, telah menjalankan reformasi birokrasi sejak tahun 2004, sebagaimana dilakukan di semua unit kerja di Kementerian Keuangan lainnya. Seiring dengan program reformasi birokrasi nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sejak tahun 2010, saat ini KPPN KPH melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 10 tahun 2019, pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dilakukan di 6 area pengungkit dan 2 area hasil, yaitu dalam area manajemen perubahan, KPPN KPH melakukan kegiatan antara lain memastikan pimpinan menjadi role model dalam perilaku anti korupsi dan semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas. Selain itu, penguatan pola pikir semua pegawai sehingga memiliki karakter anti korupsi. Dalam area penataan tata laksana, KPPN KPH sudah melakukan modernisasi proses bisnis, antara lain dengan membuat aplikasi Surat Penarikan Dana Pembayaran Langsung atau SPDPL yang selama ini dilakukan secara manual dan membuat aplikasi Monita dalam rangka monitoring penarikan pinjaman dan pengesahan atas belanjanya. Dalam area penataan sistem manajemen sumber daya manusia, KPPN KPH melakukan kegiatan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui kegiatan GKM maupun capacity building secara periodik. Selain itu, melakukan inovasi internalisasi disiplin dan kode etik melalui sharing nilai-nilai kode etik atau Share Age secara rutin setiap minggu melalui WA Group. Dalam area penguatan pengawasan, kegiatan yang telah dan terus dilakukan diantaranya 1. Public campaign pengendalian gratifikasi dan melakukan inovasi dalam pengendalian gratifikasi. 2. Melakukan inovasi saluran whistleblowing system atau WBS melalui pembuatan aplikasi Simanda atau Sistem Informasi Pengaduan dan evaluasi atas informasi pengaduan. 3. Melaksanakan program Know Your Employee melalui pembuatan buku profil pegawai yang mencantumkan net aset yang dimiliki masing-masing pegawai dan melakukan silaturahmi virtual atau silvi secara rutin dengan para pegawai. 4. Mengidentifikasi, penanganan, dan monef atas benturan kepentingan termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perusahaan kami adalah salah satu rekanan KPPN khusus pinjaman dan hibah.
dalam pengadaan peralatan dan mesin dan juga pemeliharaan gedung kantor. Kami senang menjadi rekanan di KPPN KPH karena dalam proses administrasi, khususnya dalam pengajuan tagihan, dilakukan sangat cepat. Dan yang pasti, semua proses tersebut dilakukan secara transparan dan bebas KKN. KPH betul-betul sudah menjalankan reformasi birokrasi termasuk tata kelola internal khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bravo KPPN KPH. Saya Krisna, Sales Manager PT Datascript. Kami merupakan salah satu vendor dari KPPN khusus pinjaman dan hibah dalam pengadaan furniture, khususnya meja dan kursi. Kami merasa senang menjadi salah satu vendor KPPN KPH karena merasa nyaman di dalam proses pengadaan dokumen maupun pengajuan penagihan. Selain proses pengajuan penagihan yang sangat cepat, yang lebih penting adalah proses pengadaan itu dilakukan secara transparan, bebas dari unsur gratifikasi, suap, maupun konflik interest. Terima kasih KPPN KPH. KPPN KPH memang luar biasa. Dalam area penguatan akuntabilitas kinerja, kegiatan yang dilakukan diantaranya memastikan pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana kerja dan indikator kinerja, serta melakukan dialog kerja organisasi secara bulanan. Dalam area peningkatan kualitas layanan publik, kegiatan yang telah dilakukan antara lain 1. Melakukan inovasi standar layanan. 2. Menerapkan inovasi budaya pelayanan prima melalui implementasi budaya organisasi KPPN KPH, yaitu jujur, inovatif, care, dan akuntabel atau JICA. 3. Melakukan inovasi layanan melalui layanan terpadu dan terintegrasi dengan unit eselon 1 lainnya terkait pengelolaan hibah melalui forum bersama diskusi khusus pengelolaan hibah atau formasi KPH. 4. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, dibuat berbagai sarana komunikasi dan koordinasi secara virtual dengan stakeholder, antara lain stakeholder meeting, BIMTEK online, forum bersama diskusi, atau formasi KPH. Selain sarana yang sudah ada seperti WA Group, HCSO, Instagram, dan Facebook. 5. Melakukan survei kepuasan pengguna layanan secara periodik dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil survei tersebut. Melalui kegiatan pembangunan zona integritas, di 6 area tersebut, layanan KPPN KPH dipastikan bebas dari gratifikasi, pungli, dan korupsi, serta dapat memberikan kepuasan yang prima kepada stakeholder. KPPN KPH jujur, inovatif, care, akuntabel, DJBB handal. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh pimpinan dan jajaran KPPN khusus pinjaman dan hibah atas kerjasamanya yang sangat baik dalam proses penarikan pinjaman luar negeri dalam rangka pengadaan alutsista. Selama ini proses penarikan pinjaman tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada sedikit pun mengalami hambatan, dikarenakan pelayanan yang diberikan oleh KPPN KPH sangat cepat, akurat, dan tidak ada biaya dalam bentuk apapun. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada KPPN KPH. Semoga ke depan akan semakin sukses. Bravo KPPN KPH. KPPN KPH sangat cepat dan responsif dalam memastikan pencairan SP2D kepada beneficiary, sehingga untuk repayment kepada lender dan kewajiban pemerintah kepada pemegang surat utang negara sesuai dengan jatuh temponya dapat ditunaikan secara tepat waktu. Layanan yang cepat dan tepat waktu ini sangat penting untuk menjaga nama baik dan kepercayaan lender dan investor kepada pemerintah dalam rangka mendorong kemajuan di sektor keuangan dan perekonomian Indonesia.